Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim nabda wa alaihi natawakkal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur selalu tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini di rumah Allah yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Tahun berganti, penanggalan baru, bulan baru, tahun baru. Biasanya manusia disibukkan dengan mengingat-ingat usia yang telah Allah berikan kepada kita. Ada yang mengatakan usia saya hari ini sudah 20 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 30 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun. Bahkan ada yang 50 tahun. Bahkan ada yang sudah melebihi usia yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diwafatkan ketika berusia 63 tahun. Bahkan di antara kita ada yang sudah 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya mestinya. Nah, manusia di dalam hitungan-hitungan tahun berganti, mereka sibuk dengan memikirkan aktivitas yang telah mereka lakukan. Mungkin aktivitas itu penuh dengan perjuangan, cucuran keringat, bergelumuran darah, baik individu maupun keluarganya atau di kehidupan sosialnya. Tapi yang perlu kita ingat, Allah sampaikan satu ayat kepada kita pada surah yang ke-59, ayat yang ke-18. Ayat yang sangat tegas Allah sampaikan kepada kita tanpa basa-basi, tanpa memperpanjang mukadimah, tanpa ada embel-embel yang lainnya, tapi langsung menuju dan menghujam ke hati sanubari kita. Yang mana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini sangat tegas menyampaikan kepada setiap hamba-hamba Allah untuk merenung dan mentadaburi ke dalam hati sanubarinya, yang mana Allah tegaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, dibuka dengan huruf ya. Huruf ya itu adalah harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab, huruf panggilan itu jumlahnya 14. Ada ya, ada a, ada aya, ada wa, dan yang lain-lainnya. Tapi dalam Al-Quran yang sering dipakai adalah harful ya, huruf ya. Karena huruf ya ini mewakili panggilan semua jarak yang ada. Nidaul qarib, memanggil yang dekat. Nidaul mutawassit, memanggil yang sedang. Nidaul ba'id, memanggil yang jauh. Kemudian di sana juga digandeng dengan kalimat ayyuha. Huruf ya itu disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah sebanyak 360 kali. Setelah itu ada ayyuha. Ay itu adalah munada li ta'kid, huruf penegas kepada panggilan pertama. Haknya berfungsi litanbih, peringatan. Ayyuha 150 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Setelah itu ada allazi.
Allazi itu adalah isim mausul. Isim mausul tanpa terkecuali siapapun, mau yang kecil, yang tua, yang muda, tanpa terkecuali kata Allah. Kemudian disatukan dengan kalimat amanu, sehingga ayatnya berbunyi ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hei hamba-hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, kata Allah. Hei hamba-hambaku, kata Allah, sebenarnya aku tahu kadar keimananmu masing-masing, kata Allah. Ada yang hambaku itu, kata Allah, yang imannya kuat sehingga dia merasa dekat denganku, kata Allah. Sebelum dia dipanggil, dia udah datang. Kalau azan zuhur itu jam 12.20, jam 12 dia udah datang di masjid, kata Allah. Dia karena dia merasa kuat imannya dekat denganku, kata Allah, dia tidak hanya mengerjakan yang fardu, yang sunnah pun dikerjakan. Ramadan bukan hanya Ramadan, Senin Kamis juga dikerjakan. Subuh bukan subuh, tahajud juga dilaksanakan. Tapi ada hambaku itu, kata Allah, yang hubungannya mungkin sedang-sedang saja denganku. Dia dipanggil dulu baru datang. Ibadahnya yang wajib-wajib saja, yang sunnah belum. Puasanya hanya Ramadan, yang sunnahnya belum. Tapi ada juga, kata Allah, yang hambaku itu mungkin dia jauh dariku, kata Allah. Dia merasa jauh karena mungkin dia banyak melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Tapi sholatnya enggak. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang enggak. Baca Qur'annya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tetapi kata Allah, dengan rahmat Allah, dengan rahmannya Allah, Allah tidak memandang semua itu, kata Allah. Aku tidak bedakan semuanya, kata Allah. Yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, kata Allah, aku panggil dengan satu kalimat, ya ayyuhallazina amanu. Hei hamba-hambaku, kata Allah, kamu telah menyatakan dirimu beriman kepadaku, aku tidak bedakan semuanya, kata Allah. Tolong ya, kamu tanamkan ke dalam hati sanubarimu. Ingat ya baik-baik, ada satu perintah yang akan aku turunkan kepadamu. Apa tujuan perintah ini? Perintah ini kalau kamu laksanakan akan menguatkan keimananmu dan akan mengangkat derajatmu. Apa itu? Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepadaku, kata Allah. Cek pulsa takwamu, kata Allah. Cek kuota takwamu. Cek paket takwamu. Untuk apa? Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Agar kamu punya persiapan untuk menyongsong ghad. Ghad ini menurut ulama tafsir, 4 ulama tafsir itu sepakat ghad itu adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Kenapa Allah tidak mempergunakan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat yaumul qiyamah, tapi Allah mempergunakan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad? Itu kalau ghad itu dalam bahasa Indonesianya adalah esok. Tapi kata ulama tafsir, ghad itu fungsinya litaqrib, menggambarkan seolah-olah sesuatu yang dekat. Coba kamu renungkan kembali, kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kamu renungkan kembali, maka kalimat nafsun itu tidak mempergunakan huruf lam. Nafsun tidak ada alif lamnya, artinya dia nakirah. Kenapa dia nakirah? Kata ulama, untuk merenung itu, untuk introspeksi diri itu, muhasabah diri itu, kata Allah, supaya dia maksimal, tinggalkan semua yang berbau dengan dunia, sehingga betul-betul fokus memuhasabah diri. Tanyakan kepada dirimu, diam sejenak, kemudian tanyakan, sudah sampai hari ini usia 40 tahun, usia 50 tahun, usia 60 tahun, sudah berapakah bekal yang sudah saya punya? Sudah berapakah amalan-amalan yang sudah saya kerjakan yang bernilai ibadah di sisi Allah? Jadi merenung itu bukan dengan kembang api, bukan dengan bakar-bakar jagung, bukan dengan bakar-bakar ikan, bukan dengan pesta. Tapi kata Allah, diam sejenak, introspeksi dirimu, tanyakan, sudah sampai saat ini begitu banyak anugerah Allah yang sudah kamu terima, begitu banyak nikmat Allah yang sudah kamu nikmati, begitu banyak nikmat Allah yang sudah kamu habiskan, sudah berapa yang bernilai ibadah di sisi Allah? Ini yang diperintahkan kepada kita. Karena apa? Karena kamu tidak tahu, bukankah kiamat kecil itu salah satunya adalah kematian.
karena kamu tidak tahu kapan datang ajal akan menjemputmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.